Halo guys, balik lagi bersama Bang Theo di sini. Kali ini Bang Theo akan melanjutkan cerita Against the Sky Supreme. Buat kalian yang penasaran, langsung saja ya simak video kali ini. Pedang yang dibuat oleh Tanyun adalah senjata terhormat tingkat tinggi, dan di dalamnya ada roh pedang yang bernama Xiaozi. Orang yang berada di alam pemberian jiwa tingkat sempurna hanya dapat mengerahkan 10% kekuatan dari Xiaozi. Pada saat ini, Tanyun menatap He Chaoyang yang sedang memegang senjata dewa. Itu membuat Tanyun khawatir. Song Wuxia mengulurkan tangan kanannya untuk menangkap pedang Xiaozi. Lalu dia bersiap menggunakan teknik pedang dewa 9 surga. Song Wuxia telah menguasai teknik pedang dewa 9 surga ke tahap pertama tingkat ke-9. Aura pedang Xiaozi keluar dan berputar di sekeliling Song Wuxia. Pada saat yang sama, serangkaian cahaya pedang hitam yang panjangnya ratusan kaki muncul di langit. He Chaoyang tersenyum dan berkata, "Sekte suci Huangfu tidak akan pernah mengalahkan istana jiwa ilahiku." Tiba-tiba, 5 juta murid istana jiwa ilahi. Mereka berteriak serempak. Senior He Chaoyang perkasa dan akan menghabisi musuh. He Chaoyang memegang pedang dan mengayunkannya. Tiba-tiba, beberapa cahaya pedang hitam sepanjang ratusan kaki yang mengandung aura yang sangat mendominasi membuat ruang penuh dengan retakan spasial. Cahaya pedang hitam itu melesat ke arah Song Wuxia dengan sangat cepat. 5 juta murid istana jiwa ilahi berteriak kegirangan. Senior He Chaoyang terlalu kuat. Dia bahkan lebih kuat daripada senior Li Shuyue. Ya, itu benar. Aura cahaya pedang hitam itu saja membuat kita ketakutan. Jika Song Wuxia tidak lari, maka dia dipastikan akan mati. Setelah mereka berteriak kegirangan, tiba-tiba mata mereka melebar, seolah melihat pemandangan yang tidak bisa dipercaya. Di paviliun, Sugeyu dan Te Xuansong, Ruyan Wuji, dan semua tetua tiba-tiba berdiri. Wajah mereka mengungkapkan keterkejutan. Pada saat ini, di mata semua orang, Song Wuxia yang sedang memegang pedang, dia melakukan tahap pertama tingkat ke-9 dari teknik pedang dewa 9 surga. Song Wuxia mengarahkan pedangnya ke atas. Segera, ratusan cahaya pedang yang memancarkan aura es tiba-tiba mekar seperti bunga teratai. Ratusan cahaya pedang es melesat ke langit dan bertabrakan dengan cahaya pedang hitam milik He Chaoyang. Alhasil, ratusan cahaya pedang hitam milik He Chaoyang menjadi hancur. Setelah itu, ratusan cahaya pedang es berkumpul dan menjadi satu dengan ukuran 500 kaki. Cahaya pedang es itu melesat menuju He Chaoyang yang sedang melayang di langit. Di mana cahaya pedang es itu melintas, ruang di sekitar benar-benar terguncang dan seperti akan runtuh. He Chaoyang berkata, "Bagaimana aku bisa kalah darimu? Aku belum mau mati." Dalam jeritan keputusasaan, cahaya pedang es menghantam He Chaoyang. Cahaya pedang es dan tubuh He Chaoyang sama-sama hancur. Daging dan cairan berwarna merah berceceran di sekitar arena. Song Wuxia yang sedang memegang pedang, dia berdiri di atas arena. Dia tidak terluka sama sekali. 5 juta murid istana jiwa ilahi berteriak, "Bagaimana ini bisa terjadi? Senior He Chaoyang sangat kuat. Mengapa dia bisa mati? Sekte suci Huangfu menjadi juara. Aku tidak percaya dengan hal ini." Mendengarkan suara para murid, Sugeyu menutup matanya. Dia menghela napas dan duduk dengan lemas di kursi. Pada saat ini, rasa malu memenuhi pikiran Sugeyu. Dia tidak menyangka bahwa sekte suci Huangfu akan mengalahkan sekte abadi dan istana jiwa ilahi.
Tubuh Dante Swangsong bergetar, lalu dia berkata, 40.000 tahun penantian. Akhirnya, Sekte Suci Huangfu memenangkan kompetisi untuk merebutkan kota memasuki medan perang para dewa. Huang Fuyu, Song Wuxiao, Mu Mengyi, Tan Yun, kalian semua luar biasa. Dengan kegembiraan di wajahnya, Dante Swangsong menghilang dalam sekejap dan muncul di depan Tan Yun dan yang lainnya. Song Wuxiao tersenyum. Dia melesat dan berdiri berdampingan dengan Mu Mengyi. Setelah Dante Swangsong memuji Tan Yun dan yang lainnya, dia menatap Sugeyu dan berkata, "Kepala Istana Zuge, menurut aturan kompetisi, karena kami memenangkan juara pertama, maka kami akan mendapatkan 5.000 kota untuk memasuki medan perang para dewa." Sugeyu membuka matanya dan mendengus dengan dingin. Ya, itu benar. Dante Swangsong berkata, kepala sekte ini akan memimpin 5.000 murid untuk berpartisipasi dalam uji coba di medan perang para dewa 63 hari lagi. Sekarang kamu perintahkan seseorang untuk membuka gerbang alam rahasia Istana Jiwa Ilahi. Kepala sekte ini ingin segera pergi. Sugeyu memelototi Dante Swangsong. Kemudian, dia memerintahkan seorang tetua untuk mengirim Dante Swangsong dan yang lainnya pergi. Selanjutnya, Dante Swangsong mengeluarkan perahu roh dan membawa Shen Shubing, Shen Shuzhen, Tan Yun dan yang lainnya. Mereka perlahan-lahan terbang menjauh dari arena. Nanggong Yukin menatap perahu roh sambil tersenyum manis. Lalu dia berkata, "Aku berharap bisa bertemu denganmu lain kali." Di paviliun, Ruyan Wuji memandang Sugeyu yang dipenuhi amarah. Lalu dia berkata, "Kepala Istana Zuge tidak perlu terlalu sedih. Sekte Suci Huangfu hanya memiliki beberapa murid yang jenius. Saat melakukan uji coba di medan perang para dewa, murid Sekte Abadi dan Istana Jiwa Ilahi akan bergabung, kemudian menghabisi murid Sekte Suci Huangfu." Setelah mendengarkan hal itu, Sugeyu mengerutkan keningnya dan berkata melalui pikiran, "Kepala Sekte Ruyan, aku khawatir kejadian seperti di Tanah Abadi akan terulang. Murid Istana Jiwa Ilahi dan Sekte Abadi justru akan dihabisi oleh murid Sekte Suci Huangfu." Ruyan Wuji berkata, "Kepala Istana Zuge, kamu mungkin terlalu memandang tinggi Sekte Suci Huangfu. Kita dapat menempatkan monster terlatih ke dalam area uji coba terlebih dahulu. Setelah uji coba dimulai, monster itu dapat menghabisi murid Sekte Suci Huangfu." Ketika Sugeyu mendengarkan hal itu, dia langsung berkata, "Itu ide yang bagus." Sugeyu tahu bahkan melakukan itu adalah tindakan yang tidak tahu malu, tetapi dia tidak punya pilihan lain. Ruyan Wuji berkata, "Kepala Istana Zuge, cepat atau lambat kita akan bertempur dengan Sekte Suci Huangfu. Berbuat baik kepada musuh berarti kejam terhadap diri kita sendiri." Sugeyu mengangguk dan berkata, "Bagaimanapun, kita harus menghabisi 5.000 murid Sekte Suci Huangfu di medan perang para dewa. Kepala Sekte Ruyan, sekarang kita harus melanjutkan kompetisi untuk menentukan juara kedua dan ketiga." Ruyan Wuji menatap Nanggong Yukin sambil tersenyum manis. Lalu dia melambaikan tangannya dan berkata, "Juara pertama sudah diambil oleh Sekte Suci Huangfu. Seharusnya kita tidak perlu melanjutkan kompetisi. Istana Jiwa Ilahi akan menjadi juara kedua dan Sekte Abadiku yang ketiga." Sugeyu secara alami mengerti bahwa Ruyan Wuji mengatakan ini karena dia percaya bahwa Nanggong Yukin adalah calon menantunya. Sugeyu mengangguk dan berkata, "Baiklah kalau begitu." Ruyan Wuji berkata, "Kepala sekte ini dan para murid-muridku akan kembali ke Sekte Abadi. 2 bulan kemudian, kepala sekte ini akan kembali dengan membawa 2.000 murid. Pada saat itu, kita akan membahas lagi
mengenai cara menghabisi murid sekte suci Huangfu. Sugeyu tersenyum dan berkata, "Kepala istana ini akan mengantarkanmu pergi." Saat matahari terbenam dan Teh Swangsong mengendarai perahu roh dan keluar dari alam rahasia istana jiwa ilahi, dan Teh Swangsong menoleh ke belakang dan melihat ke arah gerbang istana jiwa ilahi. Lalu dia berkata dengan tegas, "Cepat atau lambat, wilayah istana jiwa ilahi akan menjadi milik sekte suci Huangfu." Waktu terus berjalan 1 bulan kemudian. Setelah sebulan pemulihan, luka-luka Huangfu kini telah pulih sepenuhnya. Dan Teh Swangsong memanggil Tan Yun, Mu Mengyi, Huangfu, Sui Zian, Zhong Xiao, Nanggong Ruxue, Shen Subing dan Shen Suzhen untuk masuk ke dalam ruang pelatihan miliknya. Dan Teh Swangsong bertepuk tangan dan berkata, "Sekte suci Huangfu mendapatkan juara pertama. Seperti yang kepala sekte ini katakan sebelumnya, Tan Yun, Huangfu dan Mu Mengyi akan menjadi putra dan putri suci." Tan Yun, Mu Mengyi dan Huangfu berkata serempak. Murid berterima kasih pada kepala sekte. Setelah Dan Teh Swangsong menghela napas, dia memandang Song Xiao dan berkata, "Xiao, kali ini aku meminta maaf padamu. Kamu tidak boleh mengatakan bahwa kamu telah ikut ambil dalam memenangkan kompetisi kali ini. Posisi putri suci, kepala sekte ini akan menyimpannya terlebih dahulu untukmu." Dan Teh Swangsong memandang semua orang dan berkata, "Meskipun kepala sekte ini memiliki kemampuan untuk memindahkan Xiao dari divisi senjata ke divisi berjasa, tetapi jika berita Xiao membantu memenangkan kompetisi kali ini, maka Xiao akan dianggap istimewa oleh divisi senjata. Pada saat itu, jika kepala sekte ini ingin memindahkannya ke divisi berjasa, kepala sekte ini khawatir para senior atau barang antik dari divisi senjata tidak akan setuju. Aku harap kalian mengerti maksud kepala sekte ini." Shen Subing, Shen Suzhen, Tan Yun dan yang lainnya berkata serempak. Bawahan dan murid mengerti. Bagi Zhong Xiao, selama dia bisa keluar dari divisi senjata dan masuk ke divisi berjasa bersama Tan Yun dan Mu Mengyi, itu adalah kebahagiaan terbesarnya. Zhong Xiao berkata dengan hormat. Murid mengucapkan terima kasih banyak. Pada saat ini, Sui Zian tertawa dan berkata, "Kepala sekte, jangan lupa, aku juga ingin meninggalkan divisi 5 jiwa." Dan Teh Swangsong tersenyum dan berkata, "Kamu gadis yang berani berbicara seperti itu dengan kepala sekte ini. Tapi tidak masalah, kepala sekte ini juga merasa senang." Aduh guys, sampai di sini dulu. Akhirnya sekte suci Huangfu membuat malu kedua sekte kuno lainnya. Mimin sih puas banget ya. Tapi si Sugeyu dan Ruyan Uji udah buat rencana. Apakah Tan Yun bisa menghancurkan rencana mereka berdua atau tidak? Kita simak video selanjutnya. Sebelum video berakhir, Mimin mau bilang, sungguh membagongkan. Terima kasih.